Federasi Futsal Indonesia Liga Futsal Profesional 2021. Match ke-88 antara Giga FC berhadapan dengan Black Steel. Penonton kami mohon untuk berdiri. Sekali lagi, penonton kami mohon untuk berdiri. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Dipersilakan untuk duduk kembali. Selamat siang para pencinta futsal Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Reza Pradita untuk menyaksikan laga ketiga pekan ke-15 seri Mataram antara Giga FC Kota Metro versus Black Steel FC Manokwari. Kita bisa saksikan line up dari kedua tim. Black Steel menurunkan dua pemain asingnya langsung, Diego Rodrigo dan juga Henrique Di Maria, Indra Haryadi, Al-Bagir, Rifri Asesor, Ardian Armando Syahnur dan Pribadi, juga Brian Ik. General Koordinator Agus Sukmayadi. Sementara itu Giga tadi menurunkan Fajir, Filippo Inzaghi, Iqbal Pasaribu, Jenny Firmansyah dan juga Roland Ginanjar. Ini dia wasit yang akan memimpin jalannya laga, wasit Wahyu asal Yogyakarta. Giga FC sedang berada dalam performa terbaiknya, memenangkan dua laga dari dua laga mereka di putaran kedua, mendapatkan 6 poin yang artinya dua laga mereka di putaran kedua mendapatkan poin lebih banyak dibandingkan 11 laga selama putaran pertama. Sementara itu, Black Steel FC Manokwari masih tidak terbendung, 31 laga tidak terkalahkan, dan itu artinya sejak musim lalu kita masih mencari siapakah tim yang mampu mengalahkan tim Mutiara Hitam yang satu ini. Giga FC memang melakukan sejumlah perombakan setelah tampil mengecewakan selama putaran pertama. Mereka merekrut 5 pemain baru, yaitu Rahmatullah Hasrianur Hanafi, Wisnu Wantoro, Dadang Prasetyo, Roland Ginanjar, dan Jenny Firmansyah. Sementara itu Black Steel tampil percaya diri sepanjang putaran pertama dan tidak melakukan transfer satupun. Ini dia wasit Wahyu dengan kedua kapten dari kedua kesebelasan, ada Ade Andika dan Ardian Syahnur. Dua pemain beda generasi tetapi sama-sama memiliki kepemimpinan yang sangat baik tentunya. Di usia muda, Ardian Syahnur atau yang akrab disapa Anca mampu dipercaya sebagai kapten baik bersama Black Steel maupun timnas khususnya di gelaran SEA Games 2021 lalu. Ini dia Giga FC. Sang pelatih masih terus memberikan instruksi untuk bisa tentunya memberikan perlawanan kepada sang juara bertahan Black Steel FC Manokwari. Bahkan dua pemain baru, Jenny Firmansyah dan juga Roland langsung dipercaya tampil sejak awal. Sementara itu ini dia pelatih yang cukup nyentrik, yaitu Rahpol Sainet Ngam atau yang akrab disapa Coach Hami. Ini pelatih asal Thailand yang memasuki musim
keduanya bersama Black Steel Manokwari. Setelah sempat juga menjadi pelatih timnas Thailand ketika bermain di Piala Dunia Futsal 2021 lalu. Tentu dengan segudang pengalaman Coach Hami diharapkan mampu menjadi salah satu pilar untuk membawa futsal Indonesia lebih baik lagi. Kehadiran pelatih-pelatih asing tentunya diharapkan mampu menjadi wadah untuk transfer ilmu ke dunia futsal Indonesia. Sesaat lagi, wasit Wahyu asal Yogyakarta akan segera meniupkan kick off babak pertama. Dan inilah dia pemirsa, kick off babak pertama pertandingan antara Giga FC Kota Metro versus Black Steel FC Manokwari. Selamat menyaksikan. Di sisi kiri layar kaca Anda dengan jersey biru merupakan Giga FC, sedangkan di sisi kanan layar kaca Anda dengan jersey merah hitam merupakan Black Steel FC. Ardian Syahnur akan segera lakukan kick in bagi Black Steel. Berikan bola ke depan kepada Diego di sana. Tekanan diberikan oleh para pemain Black Steel, membuat kali ini Giga gagal untuk membangun build up serangan. Kick in akan segera dilakukan. Fajir kali ini hadapi bola. Sebuah set play, kick in dilakukan, shooting langsung. Kali ini corner untuk Giga FC. Kembali Fajir hadapi bola, pemain muda asal Tangerang yang satu ini. Tendangan volley cukup baik mengenai Mister. Kembali syutingan dari Iqbal Pasaribu. Tekanan bertubi-tubi terus diberikan oleh Giga di awal babak pertama ini. Kembali Fajir, mampu dibendung. Serangan berikutnya. Kali tendangan dari Pipo Inzaghi. Masih mampu diblok. Corner kick beruntun ketiga untuk Giga FC yang terus memberikan tekanan kepada sang juara bertahan. Fajir. Shooting lagi. Dan kembali mampu diblok tendangan dari Pipo. Fajir, one-on-one dia dengan Brian. Berikan bola kepada Iqbal Pasaribu, lewati Diego Rodrigo, lewati Brian. Back pass tadi, tetapi memang Roland tidak bisa menerima bola karena tadi sudah melakukan back pass. Dan jika tadi Roland menerima bola akan menjadi indirect free kick bagi Black Steel. Keuntungan bagi Black Steel yang mendapatkan corner kick pertama mereka di pertandingan ini. Ada Anca. Umpan, maksudnya kepada Diego, tapi masih belum bisa dikontrol. Cukup cepat tempo permainan di awal babak pertama ini. Meskipun sejauh ini Giga masih kesulitan untuk melakukan build up play dengan tekanan tinggi yang dilakukan oleh Black Steel. Enrique Dacunya. Ada Brian. Kembali passingnya masih belum akurat. Shooting langsung Pipo. Diego Rodrigo menguasai bola dengan tenang. Passing dia kepada Brian maksudnya. Jenny Firmansyah covering yang sangat-sangat baik. Permainan di awal babak pertama ini cukup berimbang. Giga tidak memperlihatkan adanya gap yang cukup jauh antara kedua tim di papan klasemen, di mana saat ini Black Steel berada di peringkat pertama. Sementara itu Giga masih bercokol di peringkat ke-9. Kembali kesalahan passing dilakukan oleh para pemain Black Steel. Ini bisa kita sama-sama saksikan para penonton yang meramaikan Gor Tripat Lombok. Meskipun ini hari Senin tetapi Gor tetap penuh didatangi oleh para supporter.
Iqbal lopas, ada kesalahan kick-in tadi karena bola sedang bergulir dan Iqbal menendang bola. Kali ini kick-in berganti untuk Black Steel. Kita tunggu set play apa yang akan dilakukan oleh Black Steel. Brian memegang bola. Diego passing ke tiang kedua. Mampu diamankan kembali. Counter press dilakukan oleh Brian. Black Steel kembali mendapatkan bola. Diego shooting kembali di blok. Jenny shooting langsung dari jarak jauh. Tetapi memang masih belum akurat ke gawang dari Al-Bagir. Di Maria. Passing kepada Anca. Kembali bola dikuasai. Ada Brian. Diego. Kali ini pelanggaran dilakukan oleh Pippo Inzaghi. Yang namanya terilhami oleh salah satu striker Italia di zaman dulu. Yaitu Filippo Inzaghi dengan nama yang sama. Di Maria. Brian coba lakukan akselerasi shooting langsung. Penyelamatan dilakukan oleh Roland Ginanjar. Coach Hami terus memberikan instruksi. Kembali set play akan dilakukan oleh Black Steel. Shooting langsung di Maria. Diego ternyata yang melakukan shooting dan masih mampu diblok oleh para pemain Giga FC yang kali ini dalam tekanan. Ardian Syahnur. Kali ini tidak ada rekannya yang ada di flank kanan. Dan kedua tim tampaknya juga cukup lama mempercayakan menit bermain kepada paketan pertama ini karena belum ada satupun pergantian dari kedua belah tim. Fajir umpan kepada Pippo. Pippo mendapat tekanan dari Anca tadi, mampu lolos dari tekanan. Fajir lakukan tegukan. Kembali mendelay pertandingan. Bersabar para pemain Giga. Intercept dari Brian, serangan balik. Serangan dari Brian, shooting langsung, sliding block yang begitu apik dipertontonkan oleh Pippo. Menyelamatkan gawang Giga dari kebobolan. Kembali Anca lakukan kick in. Diego Rodrigo shooting datarnya mampu di save dengan kaki oleh Roland. Kali ini Black Steel mulai menemukan sentuhan mereka. Anca terbebas. Kembali ke Anca. Ada Brian. Anca mampu dipotong tadi dengan sangat baik oleh pemain dari Giga. Masih kesulitan Black Steel untuk bisa menembus pertahanan dari Giga. Kesalahan dari Di Maria. Jenny Arogan. Jenny Arogan maksudnya mampu lakukan shooting tetapi mampu diblok dan di tackle. Dan membuat Giga hanya mendapatkan corner kick saja. Di 5 menit awal, pertahanan yang digalang oleh Giga masih sangat disiplin. Dan membuat Black Steel kesulitan untuk membongkar pertahanan dan justru melakukan kesalahan-kesalahan sendiri yang memberikan Giga kesempatan untuk melakukan counter attack. Di sisi lapangan sudah bersiap paketan kedua dari Black Steel. Iqbal Pasaribu masih mampu di save oleh Al-Bagir. Kesalahan Al-Bagir, 3 lawan 2, shooting langsung Pippo. Lagi-lagi Al-Bagir mampu menyelamatkan gawangnya, mampu membayar kesalahan yang sudah dia lakukan dengan sebuah penyelamatan yang begitu apik. Rotasi dilakukan oleh Giga. Hasrianur, mantan pemain Black Steel masuk, juga Wisnu Wantoro. Sementara itu di kubu Black Steel juga masuk Iksani Fajar.
Sani. Gagal tadi Adityas untuk melewati penjagaan dari Hasrianur. Mampu dikontrol dengan baik oleh Wisnu. Kembali Black Steel kuasai bola. Adityas cukup baik pergerakannya di sisi flank kanan. Tetapi bola sudah melewati garis lapangan. Dan kick in kali ini untuk Giga FC. Roland. Umpan jauh dia ke depan. Masih belum menemui rekannya. Shooting yang mampu di-save oleh Roland. Kembali pressure tinggi diterapkan oleh para pemain Black Steel. Membuat Giga harus rela kehilangan bola dengan begitu mudah. Adityas, umpan membelah maksudnya. Salah satu pemain muda yang diorbitkan oleh Black Steel musim ini. Adityas Priyambudi Wibowo, satu dari sejumlah pemain Black Steel yang juga membela PON Papua pada gelaran PON 2020 lalu dan sanggup mendapatkan emas mengalahkan Jawa Barat pada saat itu. Ini dia Adityas. Sani. Kembali Sani, syuting kaki kiri. Begitu dalam pertahanan dari Giga sehingga ketika satu atau dua pemain lewat, syuting dari para pemain Black Steel masih membentur para pemain dari Giga. Blok tadi dilakukan oleh Agung Rufei. Coach Hami terus memberikan instruksi dari pinggir lapangan. Dan ada kesalahan tadi, terlalu lama pemain dari Black Steel untuk mengambil kick in. Dan kali ini berganti kick in bagi Giga. Roland kuasai bola. Oh, kesalahan passing tadi, hampir saja menjadi blunder. Beruntung kontrol bola yang dilakukan oleh Amos masih belum sempurna. Hasrianur mendapat tekanan dari Marcelino. Ada foul. Marcelino dianggap melakukan dorongan kepada Hasrianur. Ini dia sang pelatih Timnas Futsal Indonesia, Coach Hasan Hasemzadeh, yang terus menonton sejak pagi tadi, sekaligus menyeleksi siapa saja pemain-pemain yang layak untuk dipanggil ke Timnas Futsal Indonesia berikutnya. Hasrianur, sangat baik syuting langsung Hasrianur. Hampir saja mencetak gol ke gawang mantan klubnya sendiri. Setelah melewati dua pemain, syuting keras dari Hasrianur masih sedikit melebar dari gawang Al-Bagir. Kali ini foul dilakukan tadi oleh Giovanni. Dan sedikit ada friksi tadi dengan Samuel Amos. Ini dia kita lihat ya, memang ada ganjalan tadi yang dilakukan oleh Giovanni. Ardian Syahnur sudah kembali masuk menggantikan Amos tadi yang ditarik keluar. Memang tidak banyak berubah skuad Black Steel dari musim-musim sebelumnya. Hanya ada satu atau dua pergantian dan musim ini memang Black Steel semakin mempercayakan tim ini ke pemain-pemain asli dari Papua, khususnya pemain jebolan dari PON Papua. Laga kembali dilanjutkan. Sani syuting langsung, hampir saja di flag ke gawang. Kembali kick in didapatkan oleh Black Steel di wilayah yang cukup menguntungkan.
Anca kali ini yang akan menjadi eksekutor kick in. Berikan umpan tarik kepada Adityas, mampu diblok. Serangan balik. Didelay saja oleh Hasrianur. Kembali Hasrianur. Ada foul kali ini yang dilakukan oleh Adityas kepada Wisnu Wantoro. Ini dia, memang tidak ada bola yang didapatkan oleh Adityas. Ini memang risiko yang harus diambil sebuah tim ketika menerapkan pressure tinggi khususnya di wilayah pertahanan lawan. Ketika bola lewat biasanya akan sangat riskan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti yang dilakukan oleh Adityas tadi. Kembali Giga mencoba menyusun serangan. Hasrianur berikan kepada Wisnu Wantoro. Oh, Giovanni tadi sedikit menahan larinya sehingga tidak mendapatkan bola. Rotasi sudah kembali dilakukan oleh Black Steel. Di Maria sudah kembali masuk, begitu juga dengan Brian. Dan juga Diego. Anca masih bersabar. Di Maria kembali kepada Brian. Bolanya sedikit terlalu deras. Kesempatan bagi Giga melakukan pressure. Di Maria mendapatkan pressure kali ini. Beruntung bola masih mengarah kepada Albagir. Umpan paralel kepada Henrique Di Maria. Masih terlalu melebar. Tendangan kaki kanan dari Henrique Dacunya atau yang akrab disapa Di Maria. Karena memang secara postur dan perawakan mirip dengan Angel Di Maria, bintang sepak bola asal Argentina. Lagi Di Maria lakukan tendangan dan kali ini Roland Ginanjar mampu membendung tendangan keras tersebut. Anca. Kembali Anca. Masih kesulitan para pemain dari Black Steel untuk menemukan celah di antara pertahanan dari Giga FC. Henrique. Shooting lagi Henrique. Masih mampu diamankan oleh Roland. Hasrianur. Kembali high press diterapkan oleh Black Steel untuk sesegera mungkin mendapatkan bola kembali. Kesalahan lagi dari para pemain Giga, harus segera dikurangi agar tidak menjadi bumerang. Umpan Roland ke depan, dikuasai bola oleh Agung Rufei. Giovanni mampu dibaca tadi umpannya oleh Brian. Hasrianur kembalikan pada Agung Rufei. Ihsan Nanda juga sudah masuk. Bagi Giga, oh kesalahan. Hampir saja blunder dilakukan oleh Agung Rufei. Kembali kesempatan bagi Black Steel. Henrique, umpan ke tiang kedua, tapi ada covering yang sangat baik dari Hasrianur. Pemain yang mungkin mencoba untuk membuat Black Steel menyesal melepasnya ketika awal musim. Karena kali ini dia memperkuat Panji dari Giga FC Kota Metro. Henrique Di Maria. Tendangan volley yang sangat baik tadi sebenarnya. Tapi lagi-lagi masih mampu diblok. Agung Rufei kali ini mengalami kesakitan. Itu dia Agung Rufei melakukan sebuah blok yang sangat tepat di depan Roland. Tetapi justru kesakitan setelah itu. Pemain berusia 27 tahun, asli Lampung dan sudah sejak 2017 memperkuat Giga. Sempat pindah sebentar ke Bang Sumut pada 2020 tetapi pada awal musim kembali untuk membela Panji tanah kelahirannya. Harus ditanduk keluar Agung Rufei, semoga saja tidak mengalami cedera yang parah. Kita akan tunggu apakah Agung nanti akan kembali bisa dimasukkan.
Namun yang pasti kali ini Agung harus digantikan terlebih dahulu oleh Fajir Muhammad Marsus, pemain muda asal Ciledug yang dimiliki oleh Giga FC. Anca mengambil kick in, berikan kepada Brian, syuting langsung, penyelamatan yang begitu manis dari Roland Ginanjar. Pemain yang datang di pertengahan musim seperti pahlawan di siang hari bolong bagi Giga FC. Sejauh ini perekrutan Roland terbukti ampuh karena Giga langsung mendapatkan 2 kemenangan di awal putaran kedua. Dan kali ini mencoba untuk meraih kemenangan ketiga sekaligus menghentikan rekor 31 laga tidak terkalahkan milik Black Steel. Di Maria masih belum menemui sasaran. Masih belum bisa mengembangkan build up play dari belakang pada pemain dari Giga. Karena tekanan yang lagi-lagi begitu tinggi dari para pemain Black Steel. Ada Brian, one on one dengan Ihsananda. Umpan yang terlalu deras kepada Anca. Agak sedikit berbeda memang rotasi yang dilakukan oleh kedua tim. Jika Black Steel melakukan rotasi 4 dengan 4 pemain, Giga hanya melakukan rotasi 1 atau 2 pemain saja yang kemudian diberikan kesempatan untuk bermain. Oh, intercept di depan gawang. Hasrianur, penyelamatan lagi-lagi dari Al-Bagir. Luar biasa, Al-Bagir bukan hanya tampil canggih bersama timnas, tetapi dia juga tampil canggih bersama Black Steel sepanjang musim ini. 2 kali Hasrianur mendapatkan kesempatan emas dan kali ini sudah mengarah ke gawang, tapi kaki dan jangkauan yang sangat sempurna dari Al-Bagir menggagalkan peluang tersebut. 9 menit sudah berlangsung pertandingan. Memang Black Steel melakukan lebih banyak tendangan, tetapi secara kualitas peluang Giga juga tidak kalah karena sejumlah peluang matang mampu didapatkan. Ihsananda berikan kepada Filippo Inzaghi. Jenny Firmansyah sudah kembali masuk. Fajir one on one dengan Anca. Ihsananda dengan tenang. Pipo. Jenny Firmansyah gagal dia melakukan turning karena sudah ada Brian di sana. Memasuki pertengahan babak pertama dan Giga sejauh ini masih mampu mengimbangi perlawanan dari sang juara bertahan Black Steel FC Manokwari. Filippo Inzaghi gagal dia melewati Sani dan kick in kali ini untuk Black Steel. Samuel Amos berikan ke depan kepada Diego. Turning sangat baik. Masih kesulitan karena sudutnya tidak terlalu baik. Kali ini Diego dari tengah juga mampu diblok oleh Filippo Inzaghi. Filippo berikan terupas yang sangat baik. Ada Ihsananda di sana. Sliding dari belakang yang memang berbahaya tadi dilakukan oleh Adityas. Dan wasit menunjuk jika sliding yang dilakukan oleh Adityas tadi merupakan sebuah pelanggaran. Timeout kali ini diambil oleh Giga FC karena mereka mendapatkan sebuah free kick di wilayah yang sangat-sangat menguntungkan. Mampukah kali ini timeout yang diambil oleh Coach Reza dari Giga akan berbuah manis? Ini dia memang tidak mengenai bola tadi, sliding dari Adityas dan berbahaya karena dilakukan dari belakang. Ini dia pelatih Black Steel, Coach Hami dan juga Coach Naim. Sementara itu di kubu Giga sedang memberikan instruksi Coach Reza.
dan juga Coach Moses. Tampil cukup brilian sejauh ini Giga FC. Bukan hanya mampu menahan gempuran dari serangan Black Steel, tapi juga mampu sesekali membahayakan gawang yang dijaga oleh Al-Bagir. Sementara itu Black Steel tampaknya juga masih kesulitan membangun serangan karena mereka di laga siang hari ini tampil tanpa sang pemain andalannya Evan Somilena yang mendapatkan hukuman akumulasi pertandingan setelah mendapatkan kartu merah di laga menghadapi Pendekar United. Ini tentu menjadi sebuah disadvantage untuk Black Steel karena mau tidak mau, suka tidak suka, Evan memberikan warna yang berbeda khususnya ketika dalam melakukan serangan. Kembali ke pertandingan, Giga mendapatkan free kick dan tampaknya Fajir yang akan menjadi eksekutor. Kita tunggu set play seperti apa yang akan dilakukan oleh Fajir. Fajir lakukan passing. Oh, penyelamatan lagi dan lagi. Al-Bagir menjadi penyelamat bagi Black Steel. Sebuah penyelamatan di tiang kedua yang begitu sulit untuk bisa diterima dengan akal sehat. Karena tadi posisi dari salah satu pemain Giga sudah benar-benar terbebas. Tetapi Al-Bagir dengan jangkauannya sekali lagi yang sangat panjang mampu menyelamatkan gawang. Sani kuasai bola. Adityas mendapatkan tekanan. Kembali Sani. Lupas maksudnya kepada Marcelino tadi di depan. Tetapi memang belum akurat. Roland Ginanjar mencoba build up dari bawah. Kesalahan. Adityas dapatkan bola tetapi mampu kembali didapatkan oleh Giga. Umpan kode Pipo. Umpannya tidak akurat. Kesempatan untuk Black Steel. 3 versus 1. Marcelino umpan ke tiang kedua. Ada Di Maria di sana tetapi gagal melakukan kontrol dan justru menjadi malapetaka bagi Giga. Karena Pipo melakukan sliding tackle di dalam circle. Membuat Black Steel mendapatkan tendangan penalti. Ini dia memang dengan sangat jelas kecerobohan yang dilakukan oleh Pipo. Karena tadi sebenarnya bola sudah menjauhi gawang. Kontrol yang tidak sempurna dari Di Maria. Tetapi justru Pipo mengambil sekali dan melakukan sliding tackle di wilayah terlarang. Dan ini akan menjadi keuntungan bagi Black Steel yang mendapatkan penalti di pertengahan babak pertama. Sang pemain asal Brazil, Diego Rodrigo, yang akan menjadi eksekutor menghadapi Roland Ginanjar, sang penjaga gawang asal Bandung. Wasit Wahyu masih menunggu. Ini dia Diego versus Roland. Siapakah yang akan memenangkan duel ini? Diego fantastico. Diego Rodrigo mampu membuka angka bagi Black Steel di pertandingan siang hari ini. Setelah bertubi-tubi gagal, Black Steel akhirnya mendapatkan gol lewat tendangan penalti dengan eksekusi yang begitu dingin. Melewati sela antara tangan dan kaki dari Roland Ginanjar. Black Steel FC Manokwari 1, Giga FC 0. Angin kali ini didapatkan oleh Black Steel setelah kesulitan mendapatkan gol lewat build up. Kali ini mereka mendapatkan gol lewat penalti. Mampukah Giga bangkit ataupun Black Steel yang mampu mempertahankan momentum? Fajir kembali kesalahan passing dilakukan. Adityas kuasai bola. Shooting langsung mampu diblok oleh Jenny Arogan. Kikin kembali akan dihadapi oleh Sani Lumalea. Sani berikan
ke Marcelino tadi. Back pass kepada Al-Bagir. Sani kesempatan untuk melakukan syuting. Foul jelas sekali memang. Hadangan yang dilakukan oleh Jenny Firmansyah. Ketika tadi sudah tertinggal 1-2 langkah dari Sani. Profesional foul yang harus dilakukan oleh Jenny membuatnya mendapatkan kartu kuning. Ini dia memang sudah tertinggal tadi. Dan Jenny secara ilegal menghentikan pergerakan dari Sani Lumaya. Menjadi pagar kali ini Jenny Firmansyah. Dan juga Iqbal Pasaribu. Eksekusi akan dilakukan oleh Diego Rodrigo, sang pembuka keunggulan bagi Black Steel. Dari posisi yang kali ini sangat dekat, mampukah Diego mencetak gol keduanya? Diego Rodrigo, umpan kepada Di Maria, umpan lagi kepada Adityas, lagi-lagi penyelamatan dari Roland Ginanjar. Selain bola penalti tadi, Roland Ginanjar masih bermain sempurna bagi Giga. Adityas mengambil kick in, berikan bola kepada Diego, mampu diblok tadi tendangannya oleh Jenny Firmansyah. Al-Bagir long pass, gagal dikuasai oleh Henrique Di Maria. Iqbal Pasaribu gagal untuk bisa melewati Brian. Maksudnya lakukan lopas, tapi Pipo akurasi umpannya masih belum sempurna. Samuel Amos berikan kepada Brian. Kembali Samuel, Adityas. Samuel Amos terbebas. Shooting langsung, masih lebar. Tampak mulai kelelahan para pemain Giga karena sedikit telat beberapa kali ketika momen bergeser dari satu flank ke flank yang lain. Ini memberikan kesempatan bagi para flank dari Black Steel untuk melakukan akselerasi. Adityas berikan kepada Marcelino. Kembali Adityas, lewati dua pemain, shooting langsung luar biasa. Adityas. Insan Futsal Indonesia, sambutlah sang bintang baru dari timur. Adityas Priyambudi Wibowo membawa PON Papua meraih emas. Di PON 2020 kali ini dia bersinar begitu terang bersama Mutiara Hitam. Black Steel FC Manokwari 2, Giga FC Kota Metro 0. Balasan kali coba dicari oleh Giga, tapi peluang emas kembali disia-siakan oleh Hasrianur. Peluang ketiga dari Hasrianur yang belum bisa membobol mantan timnya ini. Tempo semakin tinggi usai gol kedua dari Black Steel. Giga mencoba untuk mencari gol pembalas, sementara Black Steel mencoba memanfaatkan momentum untuk semakin menjauh. Adityas, shooting kali ini masih mampu ditepis oleh Roland. Adi Andika, sang kapten dari Giga, juga sudah masuk dalam skema rotasi. Skema corner yang mampu dibaca lagi-lagi. Sani. Sani lakukan kick in, ada Samuel Amos di belakang, umpannya mampu dibaca oleh Wisnu Wantoro. Kembali Samuel Amos. Sani berikan kepada Adityas, umpan kepada Marcelino maksudnya, tetapi memang belum akurat.
Lagi-lagi Giga kesulitan untuk membangun serangan. Kesempatan Marcelino shooting langsung. Mampu lagi-lagi ditepis oleh Roland Ginanjar yang bekerja ekstra keras sepanjang babak pertama. Adityas eksekusi corner. Ada Sani. Deflect tadi dan kembali corner kick untuk Black Steel. Sementara itu di sisi lapangan sudah bersiap bagi Giga yaitu Sadam Fikri. Iksani masih belum bisa menembus barikade blok dari para pemain Giga. 7 menit tersisa di babak pertama. Setelah mendapatkan tekanan tadi, Black Steel akhirnya mampu tampil cukup rileks dan mendapatkan 2 gol sejauh ini. Kembali peluang Marcelino. Set play dari kick in ini memang menjadi senjata rahasia dari Black Steel, khususnya ketika mereka mengalami kebuntuan seperti di awal babak pertama. Dan memang sudah dilatih, kita lihat, dan eksekutornya pun juga sudah ditentukan. Biasa kalau di kiri yang mengambil akan berkaki kanan seperti Anca ataupun Sani. Jika corner atau kick in di kanan, biasanya yang mengambil adalah pemain-pemain kidal seperti Adityas ataupun Brian. Samuel Amos. Kembali kepada Sani. Samuel Amos. Umpan lob yang cukup baik. Oh, skill individu dipertunjukkan oleh Sani. Samuel Amos tidak ingin kalah. Lagi Samuel Amos. Adityas. Samuel Amos. Kali ini di flank kiri. Dia sama dengan Marcelino. Ada pergantian yang dilakukan. Anca sudah masuk dan langsung melakukan serangan. Umpannya masih mampu dibaca oleh Sadam Fikri yang baru saja masuk. Adityas, cut inside, shooting langsung. Mampu diblok oleh Ade Andika. Yang keheranan tadi, kenapa bisa ada Adityas yang terbebas di strong area. Area terlarang bagi pemain defense untuk membiarkan lawan. Paketan utama Black Steel sudah kembali masuk. Brian lakukan akselerasi, mampu dibaca oleh Hasrianur. Oh, skill individu yang baik sekali dipertontonkan oleh Wisnu Wantoro. Diego kembali menilai permainan. Mencoba untuk membangun build up dari bawah. Maksudnya kepada Di Maria, tidak akurat. Wisnu kesulitan dia menghadapi pressure dari Diego Rodrigo. Anca berikan kepada Brian. Kembali Brian. Jatuh bangun para pemain Giga menghadang gempuran dari Black Steel. Tendangan Di Maria. Masih melebar. Masih belum bisa keluar dari tekanan pada pemain dari Giga. Agung Rufei yang tadi sempat ditarik keluar karena cedera juga sudah kembali masuk. Oh, kesalahan di pertahanan sendiri. Brian mampu diblok oleh Sadam Fikri. Disiapkan di sisi lapangan Fregi Fernando, satu di antara 2 pemain under 20 yang dibawa oleh Giga FC pada pertandingan ini. Fregi merupakan pemain muda yang berasal dari Asosiasi Futsal Kota Tangerang. Memang ada sejumlah pemain asal Tangerang di tim Giga saat ini. Oh, serangan balik bagi Giga. Shooting langsung lagi-lagi dengan kakinya. Albagir menyelamatkan gawang dari shooting pemain Giga. Memang dengan postur yang begitu ideal, Albagir bisa dengan begitu mudah melakukan penyelamatan baik dengan tangan ataupun kaki.
Ade Andika ambil kick in. Skema kick in yang masih belum berjalan dengan baik sejauh ini. Roland langsung lambungkan ke depan. Mampu ditangkap oleh Al-Bagir. Ini dia spesialis pengambil kick in di sebelah kiri, yaitu Ardian Syah Nur. Anca berikan kepada Di Maria. Diego kembalikan kepada Brian. Kembali mencoba memancing para pemain Giga untuk keluar dari daerah pertahanannya. Diego Rodrigo diberikan kepada Di Maria, masih mampu dipotong oleh Agung. Dan kali ini timeout diambil oleh Coach Hami. Ketika laga babak pertama masih menyisakan sekitar 4 menit. Ini dia Coach Hami, pelatih asal Thailand dengan tampilannya begitu nyentrik dengan rambut berwarna putih. Pelatih yang sudah memiliki banyak sekali pengalaman di dunia futsal internasional. Pernah melatih timnas futsal Thailand, pernah juga melatih raksasa futsal Thailand yaitu Chonburi Blue Wave. Dan kali ini rasanya cukup nyaman untuk melatih Black Steel FC Manokwari. Kita lihat tayangan ulang, Giga mendapatkan sejumlah peluang, tapi pada akhirnya Black Steel yang tampil lebih efektif. Kita akan lihat apakah ada skema corner kick khusus dari Coach Hami setelah timeout ini, yang didampingi oleh Coach Naim tadi. Sementara itu di sisi Giga, Coach Moses dan Coach Reza masih harus berpikir ekstra keras untuk bisa membalas gol-gol dari Black Steel. Sosok pemain senior Ade Andika mencoba untuk menyemangati rekan-rekan timnya. Pertandingan kembali dilanjutkan. Oh, tendangan yang begitu keras dari Diego Rodrigo tadi mengenai kepala dari Fajir. Meskipun Fajir merasa masih sanggup untuk melanjutkan pertandingan. Memang sangat keras tadi tendangan dari Diego Rodrigo. Full swing tadi tendangan dari Diego mengenai wajah dari Fajir. Tekanan yang berhasil dari Giga. Play on, bukan sebuah pelanggaran. Mampu dikejar oleh Sadam, syuting langsung, tapi terlalu memaksakan dengan kaki kiri karena sudutnya memang tidak terlalu baik untuk melakukan tendangan dengan kaki kiri. Henrique berikan kepada Brian. Henrique, Diego, Henrique berhasil connection, hampir saja membuahkan gol. Kembali kepada Henrique Di Maria, syuting lagi dan lagi-lagi juga mampu diamankan oleh Roland. Ada benturan di sana, tampak kesakitan Roland. Tampaknya ada benturan. Ini dia antara Roland dengan Brian. Ya, memang tadi Brian tanpa sengaja menabrak Roland. Brian bermaksud untuk menyambar bola di tiang kedua, tetapi justru sliding tackle-nya mengenai tangan dari Roland Ginanjar. Meskipun Black Steel sudah mencetak 2 gol, tetapi Roland Ginanjar di kubu Giga juga tampil cukup baik sejauh ini. Mampu menahan laju gol dari Black Steel di angka 2.
Bola fair play diberikan oleh Giga kepada Black Steel. Black Steel kembali mencoba membangun serangan. Ada Henrique. Brian. Berikan kepada Anca. Henrique terbebas di flank kiri. Masih mencoba bersabar. Diego. Anca. Kembali ke Diego. Anca berikan kepada Diego Rodrigo. Masih belum bisa mendapatkan celah. Terus bersabar. Anca. Berikan pada Henrique Di Maria, shooting masih mampu diblok. Memang dengan begitu dalamnya pertahanan dari Giga akan sulit untuk melancarkan tendangan jarak jauh bagi para pemain Black Steel. Brian mampu direbut oleh Fajir. Tetapi kali ini corner kick bagi Black Steel Manokwari. Ardian Syanur, shooting Diego masih belum mengarah ke gawang. Memang beberapa kali Diego melancarkan shooting dari jarak jauh, tetapi masih belum ada yang berbuah menjadi gol. Baru ada 1 gol dicetak oleh Rodrigo di pertandingan ini. Itu pun lewat penalti. Dan itu juga membuat Diego Rodrigo melewati total gol dari Evan di Liga Futsal Profesional 2021. Dengan 20 gol sejauh ini, Diego menjadi top skor sementara Liga Futsal Profesional 2021. Aditya's sudah kembali masuk. Mampu dibaca oleh Agung. Regi melewati Aditya's. Shooting maksudnya. Tapi masih belum bisa melewati hadangan dari Aditya's. Dan jangan lupa juga pemirsa, setelah laga ini masih akan ada laga penutup hari pertama pekan ke-15 seri Mataram antara Kancil BBK Pontianak versus DB Asia Jawa Barat yang tentunya akan disiarkan live di MNC Sport. Sadam Fikri yang kali ini menjadi kick in taker. Masih mampu diblok oleh Aditya's. Kembali Sadam. Shooting yang kurang sempurna dari Fajir. Giga FC masih belum bisa membuka torehan gol di laga pada siang hari ini. Fajir kembali high pressure diterapkan oleh Black Steel. Sani lakukan tekanan, hampir saja dipotong oleh Marcelino. Pregi direbut saja oleh Di Maria. Aditya's kembali Di Maria. Marcelino. Ihsani Fajar maksudnya kepada Di Maria. Kali ini kesempatan serangan balik bagi Giga FC. Ada Fregi di sana. Umpannya maksudnya kepada Sadam, mampu dipotong. Kembali ball possession didapatkan oleh Black Steel. Di Maria. Ihsani Fajar, umpan ke ujung. Ada Marcelino di posisi pivot. Aditya's terbebas. Sani di sisi flank kiri. Umpan kepada Di Maria. Kontrol yang kurang sempurna. Agur Fei lambungkan bola ke depan meskipun tidak ada rekannya di sana. Sisa 30 detik pertandingan. Apakah masih akan ada gol yang terjadi di babak pertama?
Intercept kembali dilakukan oleh Filippo Inzaghi. Di Maria. Adityas. Kembalikan kepada Di Maria melewati satu pemain, shooting kaki kanan. Kesempatan, serangan balik, Filippo Inzaghi. Lakukan samba, lewati satu pemain, dua pemain, tetapi hilang momentum. Harus dikembalikan ke belakang bola dan berakhir sudah babak pertama, di mana Giga FC Kota Metro harus mengakui keunggulan sementara dari Black Steel FC Manokwari dengan skor 2-0, di mana 2 gol yang dicetak oleh Black Steel dicatatkan oleh Diego Rodrigo dan juga Adityas Priyambudi Wibowo. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kita akan segera kembali untuk menyaksikan keseruan jalannya set babak kedua antara Giga FC versus Black Steel FC Manokwari setelah jeda yang berikut ini.
Pemirsa, masih bersama saya Reza Pradita untuk menyaksikan jalannya babak kedua laga antara Giga FC Kota Metro versus Black Steel FC Manokwari. Di babak pertama tadi, Black Steel yang tampil tanpa punggawa andalannya Evan Somilena harus sedikit menunggu untuk bisa mencetak gol pertama sebelum akhirnya gol itu muncul dari Diego Rodrigo dan kemudian disusul oleh gol dari Adityas yang membuat Black Steel unggul 2-0 di babak yang pertama. Kali ini kita akan lihat respon dari Coach Moses dan juga Coach Reza, pelatih dari Giga FC. Apakah mereka mampu mempertahankan rekor 100% kemenangan di putaran kedua atau justru Black Steel FC Manokwari yang semakin mengukuhkan posisi mereka di puncak klasemen sementara Liga Futsal Profesional 2021, di mana saat ini Black Steel masih berada di peringkat pertama dengan total 41 poin hasil dari 13 kemenangan dan 2 hasil imbang. Dan inilah dia pemirsa, babak kedua laga antara Giga FC versus Black Steel FC Manokwari. Selamat menyaksikan. Kali ini Black Steel yang akan menyerang dari sisi kiri ke sisi kanan. Fajir berikan bola kepada Jenny. Tekanan kembali diberikan oleh para pemain Black Steel. Filippo Inzaghi gagal dia untuk bisa keluar dari tekanan. Coach Hami terus memberikan instruksi dari pinggir lapangan. Anca berikan kepada Di Maria, terbebas di tengah. Kali ini Brian syuting langsung tapi belum menemui gawang. Roland berikan umpan kepada Filippo Inzaghi. Shooting dari Al-Bagir masih belum bisa merepotkan Roland. Kembali tekanan tinggi dilakukan oleh para pemain dari Black Steel FC Manokwari. Kick in untuk Giga FC Kota Metro akan diambil oleh Pipo. Kembali Pipo, kontrol bola yang kurang baik. Di 1 menit awal ini Giga FC masih belum juga bisa lepas dari tekanan yang diberikan oleh para pemain Black Steel. Umpan kepada Brian. Cut inside dia melewati Agung Rufei. Diego Rodrigo. Tendangan dari sudut sempit yang belum terlalu merepotkan Roland. Kembali terus melakukan bola langsung ke depan karena sulit untuk melakukan build up para pemain Giga. Diego Rodrigo mampu diblok. Kesempatan serangan balik. Ada pelanggaran yang dilakukan oleh Diego tadi kepada Filippo Inzaghi. Ini dia Filippo Inzaghi lakukan tekukan yang membuat Diego terpaksa untuk melanggarnya. Oh, cukup baik skema permainan dari para pemain Giga. Kali ini terlepas Hasri Anur. Lakukan bola ke yang kedua dan akhirnya Al-Bagir bobol juga. Filippo Inzaghi seperti mantan legenda sepak bola asal Italia. Bukan hanya menyamai namanya saja tetapi juga cara mainnya begitu terginas di depan gawang. Sedikit saja peluang mampu dimanfaatkan oleh Filippo Inzaghi dan menjadi gol pertama bagi Giga FC di pertandingan pada siang hari ini. Giga FC Kota Metro 1, Black Steel FC Manokwari 2. Angin didapatkan oleh Giga. Tapi kali ini Black Steel yang menyerang, hampir saja Brian. Bola masih terlepas dari Roland. Tapi kali ini mampu diamankan. Game on. Di sisa 18 menit. Segalanya bisa terjadi. Giga FC mendapatkan angin kedua lewat gol dari Filippo Inzaghi yang berawal dari sebuah skema yang sangat-sangat sempurna. Dari bawah mereka menyusun serangan dan diakhiri dengan begitu baik oleh Filippo Inzaghi.
Isananda. Berikan kepada Pipo. Hasrianur. Intercept kali ini oleh Diego Rodrigo. Brian, chip bola dia kepada Anca. Brian one on one dengan Hasrianur. Diego Rodrigo dijaga dengan ketat. Isananda sangat baik interceptnya. Kembali kesempatan bagi Giga tetapi mampu counter press tadi para pemain dari Blacksteel. Brian Ik kembali mendapatkan penjagaan dari Hasrianur. Enrique Di Maria. Kurang cermat tadi passing yang dilakukan oleh Di Maria kepada Anca. Kembali kesempatan bagi Blacksteel. Aditya sudah masuk. Geser kiri dan lakukan syuting. Mampu diblok oleh Fajir, bukan handsball menurut wasit. Kali ini selisih gol tinggal 1. Membuat laga kembali panas. Di siang hari yang juga panas di kota Mataram. Oh, turning yang gagal dari Diego. Kesempatan serangan balik Hasrianur. Bukan sebuah pelanggaran menurut wasit. Meskipun tadi Diego mencoba mengambil bola dari belakang. Sani. Paketan kedua dari Blacksteel sudah kembali masuk. Samuel Amos. Melewati 2 pemain. Sani. Adityas. Kembali Samuel Amos. Penyelamatan dari Roland yang terus tampil gemilang di bawah Mister Gawang Giga. Intercept dari Adityas. 1 lawan 2. Marcelino. Kombinasi 2 pemain muda asal Papua. Kembali menjadi sebuah harapan bagi Blacksteel untuk bisa memenangkan pertandingan 3-1 kali ini. Kombinasi antara Adityas dan juga Marcelino. Kombinasi yang sudah sering kita saksikan bukan hanya bersama Blacksteel tapi juga bersama PON Papua. Terus mereka sajikan. Kembali unggul 2 gol. Blacksteel Manokwari. Kita akan lihat respon dari Giga. Agung Rufai lakukan syuting. Masih belum menemui sasaran. Memang jika kita lihat paketan kedua dari Blacksteel di siang ini bermain sangat gemilang. Meskipun diisi mayoritas pemain muda tetapi mereka mampu mengangkat performa tim. Khususnya ketika 2 pemain asing yaitu Diego Rodrigo dan juga Di Maria sedang kesulitan menemukan sentuhannya. Adityas berikan kepada Sani, terbebas, syuting. Ada penyelamatan dengan kepala oleh Hasrianur. Kali ini corner kick untuk Blacksteel FC Manokwari. Tiga pemain sejajar dari Blacksteel tampaknya akan segera melakukan set piece. Oh, wasit belum meminta pemain untuk melanjutkan pertandingan karena tadi lapangan baru saja dikeringkan. Kembali corner kick akan diulang. Lagi-lagi mampu dipotong oleh Giovanni Molan. Sanika akan kembali mengambil kick-in. Masih terus rapat pertahanan dari Giga meskipun sudah kebobolan 3 gol. Mereka tidak ingin lebih jauh tertinggal
Dan tentu saja sudah menyiapkan serangan balik. Adityas. Terus tertekan para pemain Giga. Khususnya di paketan kedua Black Steel ini. Kembali kick in. Sunny. Masih mampu ditepis oleh Roland. 6 menit sudah berjalan babak kedua. Black Steel baru saja merestorasi keunggulan 2 gol mereka. Lewat gol dari Marcelino tadi. Aditya shooting. Mampu diterima dengan sangat baik oleh Agung Rufei. Paralela pas kepada Isananda. Masih terlalu sulit untuk dikontrol. Kali ini Giga mulai keluar dari tekanan. Mereka juga mencoba untuk melakukan pressing yang lebih tinggi lagi untuk memaksa para pemain Black Steel tidak bermain dengan nyaman. Shooting Agung Rufei masih belum mengarah ke gawang Al-Bagir. Al-Bagir berikan bola ke depan. Maksudnya kepada Marcelino, tetapi terlalu deras. Kembali kesempatan bagi Giga untuk menyusun serangan dari bawah. Kontrol yang cukup baik dilakukan oleh Giovanni. Iqbal Pasaribu sudah masuk. Giovanni dilanggar dia oleh Adityas. Berikutnya adalah free kick untuk Giga FC di posisi yang sebenarnya cukup berbahaya bagi Black Steel. Dan tampaknya yang akan mengambil tendangan siapa lagi kalau bukan M. Iqbal Pasaribu, sang Hyuga dari Tanjung Balai. Pemain yang memiliki tendangan keras. Kita akan tunggu apakah efektif kali ini. M. Iqbal Pasaribu ternyata lakukan passing. Oh, shooting yang belum mengarah ke gawang. Kembali terbuang percuma peluang dari Giga FC. Cukup baik kerjasama di sisi flank kiri, tapi masih mampu dibaca. Lagi-lagi counter press dari Black Steel justru menjadikan mereka mendapat foul. Dan kali ini kartu kuning diberikan oleh wasit kepada Marcelino, sang pencetak gol ketiga dari Black Steel tadi. Ya, memang jelas tidak ada bola tadi yang didapatkan oleh Marcelino. Iqbal Pasaribu menyisir sisi flank kiri. Ade Andika lakukan paralela pas. Dipotong oleh Sunny. Iqbal Pasaribu sedang bersiap dia lakukan kick in. Passing maksudnya, tapi mampu diblok. Kembali skema corner kick. Jenny berputar dia, tetapi masih ada Al-Bagir yang mampu mengamankan gawang. Sebuah turning yang sudah sangat baik dari Jenny Firmansyah. Eksekusinya juga sudah cukup baik, tapi penampilan Al-Bagir di bawah Mr. Black Steel tidak kalah baiknya pada siang hari ini. Sunny berikan kepada Al-Bagir. Brian sudah masuk kembali dengan paketan pertamanya Black Steel. Brian ada kesalahan kontrol di sana. Beruntung bola masih belum terlepas. Diego Rodrigo kembali kepada Brian. Diego. Oh, hampir saja terlewat tadi Iqbal Pasaribu, tapi mampu melakukan intercept. Kembali build up dari bawah para pemain Giga FC Kota Metro. Ade Andika. Jenny Arogan. Oh, tampaknya kesakitan Anca, tapi masih mampu bangkit.
Iqbal mampu direbut oleh Diego. Kali ini kick in untuk Black Steel. Bingungan tadi Iqbal setelah tidak mendapatkan support dari rekan-rekannya. Paketan pertama dari Black Steel, meskipun kali ini ada sedikit perubahan, di mana Anca digantikan oleh Samuel Amos. Kembali tendangan penjuru bagi Black Steel yang terus mencoba mendapatkan gol keempat mereka. Ini dia Henrique Di Maria, satu di antara dua pemain asal Brazil yang dimiliki oleh Black Steel. Diego Rodrigo, kembali sebuah blok yang begitu sempurna dari Hasrianur. Brian Ik, Samuel Amos, kembalikan maksudnya kepada Samuel Amos. Mampu dipotong oleh Iqbal Pasaribu. Kali ini kick in dari sisi flank kiri. Samuel Amos menghadapi Iqbal di sana. Switching dilakukan oleh Black Steel ke flank kanan, tetapi kontrol bola yang sangat buruk dilakukan oleh Brian tadi. Brian lakukan intercept. Shooting langsung, penyelamat dari Roland. Dan kali ini bola kedua yang dilakukan dan disambar oleh Samuel Amos masih terlalu melebar. Ini dia tendangan dari Brian, sedikit mengenai tangan dari Roland dan menyentuh tiang kiri gawang dari Giga FC. 4-0 coba diperagakan oleh Giga. Agung Rufai terlepas bola. Kembali Agung Rufai. Oh, passingnya cukup baik. Pipo mencoba melewati Di Maria, masih gagal. Kali Diego Rodrigo, pemain yang pernah bermain bersama Dewa Futsal Falcao ketika memperkuat Magnus Futsal beberapa tahun lalu. Oh, Samuel Amos, lepas dia. Henrique Di Maria kembali digagalkan oleh benteng pertahanan Giga yang digalang oleh Roland Ginanjar. Samuel Amos, Henrique Di Maria terlepas lagi dan lagi, penyelamatan gemilang dari Roland. Kesempatan serangan balik bagi Giga. Filippo Inzaghi gagal dia melewati Diego Rodrigo. Dan Roland kali ini harus kesakitan setelah berduel dengan Henrique Di Maria. Jatuh bangun Roland mencoba menyelamatkan asa timnya untuk bisa mendapatkan setidaknya 1 poin dari pertandingan ini. Pemain yang didatangkan pada pertengahan musim, Roland Ginanjar, sudah bermain di Liga Futsal Profesional sejak 2013. Sempat memperkuat beberapa tim seperti Futsal Kota Bandung, Famos, APK Kaltim, DB Asia 35 dan juga Bintang Timur Surabaya. Kartu kuning didapatkan oleh Sadam Fikri setelah pelanggaran yang dibuatnya tadi. Sudah masuk kali ini Rocky Liberty Numeri, pemain berusia 22 tahun milik Black Steel. Kita lihat variasi apa yang akan dilakukan dengan masuknya Rocky. Mampu direbut tadi. Enrique kembalikan bola dia kepada Diego Rodrigo. Oh, syuting langsung, maksudnya dari wilayah pertahanan sendiri Diego Rodrigo. Tetapi memang belum akurat. Tersisa 10 menit bagi Giga untuk bisa mengejar ketinggalan. Dan tersisa 10 menit juga bagi Black Steel untuk bisa mempertahankan kemenangan mereka. Sani sudah masuk.
Ada Adityas, cut inside dia. Rocky, pemain kidal lain yang dimiliki oleh Black Steel. Ihsani Fajar, Adityas, Ihsani lagi. Rocky, Adityas, cut inside, umpan terobosan yang sangat baik kepada Marcelino. Tetapi kembali ada Roland di sana yang menggagalkan peluang Black Steel. Kali ini kick in akan diambil oleh Adityas, sang pencetak gol kedua Black Steel di pertandingan ini. Kick in untuk Giga FC. Agung Rufei. Lob bola dia ke depan. Tetapi tidak ada kawannya di sana. Sani kepada Adityas. Oh, gerakan yang sangat baik dari Adityas, tapi sayang. Bola sudah terlebih dahulu melewati garis sisi flank kanan dari Black Steel. Tampak mulai kelelahan para pemain dari Giga setelah sepanjang pertandingan menahan gempuran dari para pemain Black Steel. Sudah masuk juga pemain muda lainnya yang dimiliki oleh Black Steel, yaitu M. Najib. Syuting langsung dari Pipo, tapi melambung jauh, terbang tinggi, meninggalkan lapangan pertandingan. Al-Bagir. Adityas, umpan ke depan, mampu dipotong oleh Pipo. M. Najib. Gerakan dari Adityas mampu dibaca Agung Rufei. Kesempatan bagi Giga. Kali ini menghasilkan sebuah tendangan penjuru. Quick corner dilakukan. Shooting langsung mampu diblok oleh Sani. Hasrianur back pass kepada Roland. Kembali kepada Hasrianur. Oh, mampu melewati Adityas, tetapi bola terlalu deras. Meskipun kebobolan, Al-Bagir tidak terlalu banyak bekerja di babak yang kedua ini. Setelah pada babak pertama melakukan sejumlah penyelamatan brilian. Kembali set play kick in akan coba dilakukan oleh Black Steel. Kali ini dengan paketan Sani, Adityas, Marcelino dan juga Najib. Terlalu tinggi tadi tendangan dari Najib. Roland. Jenny berikan ke belakang lagi. Masih kesulitan Giga. Jenny Firmansyah. Pipo. Ada Hasrianur. Shooting langsung ke tiang kedua, ada Jenny di sana, tetapi kurang cepat Jenny untuk menyambar bola tendangan dari Hasrianur. Wasit tampaknya memberikan peringatan dan kali ini meminta lapangan untuk dikeringkan terlebih dahulu sebelum melanjutkan pertandingan. Ini dia pergerakan dari Hasrianur yang sangat baik. Tetapi memang Jenny Firmansyah gagal untuk menyambar bola tadi di tiang kedua, melewati kedua kaki dari Jenny Arogan. Mulai menurunkan tempo pertandingan para pemain dari Black Steel. Sementara itu para penonton yang menonton langsung di Gor Tripat juga terus memadati Gor pada siang hari ini.
Enrique Di Maria. Umpan lob tadi dikuasai oleh Diego Rodrigo. Cut inside, berikan kepada Najib. Najib syuting langsung. Terbang melayang, Roland Ginanjar menyelamatkan gawang dan menjaga Giga tidak kebobolan lebih banyak. Menjadi pemain paling sibuk dari Giga, Roland Ginanjar pada hari ini. Sudah lebih dari 15 save dia bukukan. Meskipun sudah kebobolan 3, tetapi Roland terus konsisten hingga akhir babak kedua ini. Waktu semakin sempit untuk Giga, bisa menyusul ketinggalan. Mampukah mereka mencari 2 gol tambahan? Kembali gagal umpan dari Sadam Fikri tadi. Hasrianur kepada Fajir yang sudah kembali masuk. Jenny Arogan berikan bola kepada Fajir. Fajir gagal dia melewati Diego Rodrigo. Jenny mendapatkan bola. Kembali perebutan bola di tengah tadi. Adom sudah masuk untuk Black Steel. Sadam Fikri berikan kepada Hasrianur. Fajir. Kembali ke Hasrianur, Fajir lagi, Hasrianur lagi. Jenny maksudnya, tetapi tidak mampu dikontrol. Bola yang begitu deras dari Hasrianur. Najib ambil kick in. Kembali ke Najib. Bola lob kepada Diego Rodrigo. Cut inside, shooting langsung. Belum juga menemui gawang dari Roland. Begitu banyak peluang yang terbuang dari Diego. Pada hari ini memang mungkin bukan harinya meskipun membuka skor tadi bagi Black Steel lewat penalti. Tetapi setelah itu Diego kesulitan untuk menambah daftar golnya. Kesalahan dari Brian. Counter press kembali membuat Black Steel mendapatkan bola. Ada Adom. Ayo Diego, shooting jarak jauh, mampu diblok. Ada Brian terbebas. Kembali blok dilakukan oleh Fajir. Bola gawang saja untuk Giga. Under 5 minutes. Fajir. Lagi-lagi kontrol yang tidak sempurna dari para pemain Giga membuat mereka kehilangan bola dengan begitu mudah. Diego Rodrigo. Ada Brian, dicuri, tapi bola kembali keluar lapangan. Oh, ternyata kick in untuk Giga. Agung Rufei. Fajir. Kontrol yang tidak sempurna. Kesempatan bagi Black Steel. Di Maria shooting kaki kiri melewati kaki dari Roland Ginanjar. Membuat Black Steel semakin menjauh 4-1. Sebuah skema counter press yang diperagakan oleh Black Steel kembali berbuah manis. Karena kali ini Di Maria mampu menyelesaikan dengan kaki kiri andalannya. Fajir. Kembali kehilangan bola Iqbal Pasaribu. Pemain muda lainnya dari Black Steel juga sudah masuk. Donald Drion Bonai. Pemain yang merupakan jebolan tim Under 20 Black Steel. Iqbal Pasaribu mampu diblok. Kesempatan bagi Giga kali ini. Kembali Di Maria dengan begitu lugas. Mampu melakukan clearance. Kesempatan kembali bagi Black Steel. Tiang kedua. Gagal tadi Rocky. Untuk menambah angka bagi Black Steel. Tampak mulai kelelahan dan lengah pada pemain dari Giga tadi. Membiarkan Donald Drion dan juga
Rocky Numberi melakukan kombinasi di daerah pertahanan Giga. Memang pada dasarnya akan lebih lelah untuk bertahan dibandingkan menyerang, karena ketika bertahan semua pemain harus selalu bergeser dan tidak boleh kehilangan fokus. Itu juga yang membuat akhirnya Giga terlihat mulai lelah di akhir babak kedua ini, karena terus-menerus dicecar oleh serangan-serangan dari para pemain Black Steel sepanjang pertandingan. Tandu kembali harus dikeluarkan untuk mengangkut Roland yang tadi secara tidak sengaja berbenturan dengan Rocky. Dan kali ini akan masuk penjaga gawang cadangan dari Giga FC Kota Metro, yaitu Alamsyah Wicaksana, penjaga gawang muda asli Lampung yang dimiliki oleh Giga. Tentunya tidak ada waktu untuk bersantai bagi penjaga gawang yang satu ini, karena gempuran akan terus dilakukan oleh para pemain Black Steel. Ihsani Fajar kembali masuk untuk Black Steel. Pemain yang sudah membela Black Steel sejak Liga Nusantara 2016. Meskipun sempat hijrah ke Famos, tetapi kali ini kembali membela Panji dari Black Steel. Rocky. Ada Donald Rion. Di Maria lagi. Mencoba bersabar para pemain dari Black Steel karena mereka sudah unggul 3 gol. Skill individu coba dipertontonkan. Umpan kepada Donald Rion. Masih mampu dikuasai. Cut inside. Marcelino kali ini gagal untuk melancarkan tendangan langsung ke gawang. Rocky Numberi dipercaya untuk mengambil corner kick. Kembali ke belakang. Mencoba menjaga tempo. Dan juga sudah masuk penjaga gawang muda dari Black Steel, yaitu Rifki Permana Putra. Ini pemain muda asal Bandung yang juga merupakan jebolan Black Steel Under 20. Marcelino. Kembali kick in untuk Black Steel yang mulai melakukan rotasi dan memberikan kesempatan para pemain muda untuk bermain. Donald Rion cut inside. 3 pemain dilewati, 4 pemain dilewati. Donald Rion wonderkid from Papua, muncul lagi bakat dari timur. Donald Rion namanya. Ingat pemirsa, pemain yang satu ini 1, 2, bahkan 3 pemain sekaligus dia lewati. Bahkan jika bisa dilewati mungkin dia akan melewati gawangnya sekalian. Jadi inilah dia bakat-bakat yang terus muncul dari Black Steel. Donald Rion, sang pemain muda, membuat Black Steel menjauh dan unggul 5-1. Iqbal Pasaribu. Mampu dipotong oleh Donald Rion. Kembali lakukan akselerasi dan syuting langsung. Kali ini terlalu melebar. Membuat para penonton di Gor Tripat terus bergemuruh. Iqbal Pasaribu. Jenny
Kembali gagal menyusun serangan para pemain dari Black Steel. Al-Baghir mendapat tekanan dia. Gagal untuk bisa lepas dari tekanan. Iqbal Pasar Ibu. Kembali Iqbal. Agung Rufai. Jenny Arogan di sisi flank kiri masih belum bisa melewati penjagaan. Kembali bola untuk Black Steel. Balik kesempatan. Shooting dari sudut sempit mampu digagalkan kali ini oleh Roland yang sudah kembali masuk ke dalam lapangan. Terbebas Donald Rion Bres. Ini dia sang bintang muda baru memeluk Coach Hami yang sudah bagaikan ayahnya sendiri. Memberikan kepercayaan kepada pemain yang satu ini. 6-1, semakin menjauh Black Steel unggul. Kali ini time out diambil di sisa 1 menit tersisa. Giga FC yang sempat memberikan perlawanan di awal babak kedua, kali ini seperti kehabisan bensin dan tertinggal 5 gol dari Black Steel FC Manokwari. Ini juga sekaligus menjadi bukti jika Black Steel bukan hanya Evan saja, karena ketika Evan absen, Black Steel masih mampu menunjukkan performa yang sangat gemilang. Kembali agak dilanjutkan, Al-Baghir. Ronald kali ini gagal mengontrol bola dengan baik. Shooting tadi dari Giovanni masih melambung tinggi. Sisa 1 menit. Black Steel masih belum mengendurkan serangan mereka. Ronald Rion. Kembali Ronald Rion. Berikan umpan ke tiang kedua kepada Rocky. Tetapi memang kali ini masih belum mampu dikontrol oleh Rocky. Kick-in akan dieksekusi oleh Jenny. Langsung ke depan. Mampu direbut oleh Sani. Kali ini kick-in bagi Giga FC. Ada touch tadi. Dan berbalik kick-in untuk Black Steel, yang hampir pasti mendapatkan kemenangan ke-14-nya musim ini dan semakin mengokohkan diri di puncak klasemen sementara Liga Futsal Profesional 2021. Roland langsung lambungkan ke depan. Lagi-lagi tidak mampu
dijangkau oleh Agung Rufei. Al-Bagir langsung ke depan. Dan berakhir sudah pemirsa. Black Steel FC Manokwari mampu unggul telak atas Giga FC Kota Metro. Meskipun tampil tanpa Evan, tetapi para pemain muda dari Black Steel mampu mencuri perhatian dan Ronald Rion meskipun bermain tidak terlalu lama mampu mencetak brace dan memastikan Black Steel FC Manokwari menang 6-1 atas Giga FC Kota Metro. Jangan kemana-mana pemirsa, karena setelah ini masih akan ada lanjutan laga Liga Futsal Profesional 2021 lainnya antara Kancil BBK Pontianak versus DB Asia Jawa Barat. Tentu saja setelah berikut ini.